Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Replia Prasinta, NIM 19631082, Prodi Perbankan Syariah kelas 4C, mata kuliah Matematika Ekonomi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang matematika ekonomi. Yang pertama yaitu yang A, konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya ilmu ekonomi. Karena fungsinya sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Yang B yaitu model ekonomi. Model matematika. Dalam matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematik ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel itu sendiri diartikan sebagai suatu yang besarnya dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu parameter. Parameter itu sendiri biasa disebut sebagai koefisien dari suatu variabel. Yang ketiga yaitu konstanta, merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Yang C yaitu perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi. Yang pertama, tanpa memahami matematika murni tidaklah mungkin dapat mempelajari dan memahami matematika ekonomi dan bisnis. Yang kedua yaitu mempelajari matematika murni sebagai dasar untuk mempelajari matematika ekonomi. Yang ketiga yaitu dalam matematika ekonomi dan bisnis, kita harus memilih topik-topik matematika murni yang sering digunakan, yang yaitu misalnya deret, fungsi, kulkulus, dan matrik. Yang keempat yaitu dalam matematika murni, penggunaan simbol-simbol pada variabelnya biasanya menggunakan simbol-simbol matematika yang umum digunakan seperti X, Y, dan Z. Yang kelima yaitu nilai-nilai variabel dalam matematika ekonomi biasanya diasumsikan harus non-negatif, sedangkan nilai-nilai variabel dalam matematika murni dapat berupa positif dan negatif. Yang D yaitu baris dan deret. Definisi baris. Dalam matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik, yaitu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Baris dan deret aritmatika. Jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Bilangan tetap B itu dinamakan beda dari barisan. Polanya A, AB, A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus dalam kurung N dikurang 1, B dengan A sama dengan U akar 1 sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku, UN sama dengan suku ke N. Baris dan deret geometri. Jika rasio antara suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya merupakan suatu bilangan tetap, maka barisan tersebut adalah barisan geometri. Bilangan tetap R disebut rasio dari barisan, contohnya 2, 6, 18, 48 adalah barisan geometri dengan rasio 3, artinya adalah nilai pada UN sama dengan 3 UN pangkat 1. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang fungsi.
Yang pertama, A. Pengertian fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Sebuah relasi dikatakan fungsi jika X, R, Y untuk setiap X anggota A memiliki tetap suatu pasangan. Y anggota himpunan B, kita dapat menulisnya F dalam kurung A sama dengan B jika B merupakan unsur di B yang dikaitkan oleh F untuk suatu A di A. Ini berarti bahwa jika F dalam kurung A sama dengan B dan F dalam kurung A sama dengan C, maka B sama dengan C. Jika F adalah fungsi dan himpunan A ke himpunan B, kita dapat menulisnya dalam bentuk F sama dengan A dan B. Yang B yaitu domain, kodomain, dan rank. F sama dengan A dan B. A dinamakan daerah asal atau domain dari F dan B dinamakan daerah hasil atau kodomain dari F. Misalnya F dalam kurung A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan image atau image dari A dan A dinamakan bayangan dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau rank dari F. Yang C, penulisan fungsi. Yang pertama, himpunan pasangan terurut. Misalnya fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka fungsi itu dapat dituliskan dalam bentuk F sama dengan dalam kurung 2,4 dalam kurung 3,9. D. Jenis-jenis fungsi. Fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi F sama dengan A dan B ditentukan dengan rumus F dalam kurung X disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku F dalam kurung X sama dengan C, di mana C bilangan konstan. Yang kedua yaitu fungsi linier. Suatu fungsi f di dalam kurung x disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh f dalam kurung x sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Yang ketiga yaitu fungsi kuadrat. Suatu fungsi f dalam kurung x disebut fungsi kuadrat apabila fungsi fungsi a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dari grafiknya berupa parabola. Baiklah, yang E yaitu sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau 1,1. Fungsi f sama dengan a dan b disebut fungsi 1,1 jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku F dalam kurung A1 tidak sama dengan F dalam kurung A2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka F dalam kurung A1 sama dengan F dalam kurung A2. Yang kedua yaitu fungsi subjektif atau onto atau fungsi kepala. Suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan rank yang semua kodomain adalah peta dari domain. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi 1,1. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif.
Itulah yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.